Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak Indonesia maju, merdeka, belajar. Saya Enis Rukmana, SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, PP 412 Pasil 113. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad selaku fasilitator dan Ibu Popon Nur Aini selaku pengajar praktik yang terus membimbing dan mengarahkan saya dari tahap demi tahap sampai ke modul 1.3 ini. Dan di kali ini di modul 1.3 saya sudah nyampai ke demonstrasi konstekstual, yaitu tentang visi guru penggerak. Untuk menentukan visi guru penggerak tersebut, saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif tadi, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja adalah gubahan tahapan inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan yang pertama kali diperkenalkan oleh Copfider ke dalam langkah 4D Discover, Dream, Design, Deliver, Copfider and Whitney 2005. Yang kemudian dalam praktik-praktik selanjutnya tahapan Discover dipecah menjadi Define dan Discover, Copfider et al. 2008. Perubahan positif tahapan Bagja terdiri yang pertama yaitu membuat pertanyaan. Yang kedua, ambil pelajaran. Yang ketiga, gali mimpi. Yang keempat, jabarkan. Dan yang kelima, atur eksekusi. Berikut ini adalah tabel berupaya memperlihatkan rangkuman tiap tahapan Bagja, dimulai dari buat pertanyaan utama, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Dalam buat pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan, aset, potensi, peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan atau prakarsa, biasanya hanya satu atau dua saja, secara redaksional, menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan, serta konfirmasi tingkat prioritas, urgensi dari prakarsa perubahan yang dibuat. Kemudian ambil pelajaran. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk menemukan, menggali kekuatan, aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Ya, pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok, kecil atau besar, survei kuesioner, bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak atau multi unsur. Kemudian gali mimpi diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan
dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama, kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Kemudian jabarkan rencana. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil, sederhana yang dapat dilakukan segera, atau langkah berani terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap, dan yang terakhir, atur eksekusi. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang terlibat termasuk mengelola konflik, risiko, memonitor, mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Tindakan di tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misal protokol, SOP, budaya belajar, monitoring, evaluasi, dan refleksi. Adapun visi guru penggerak yang saya susun, yaitu terbentuknya murid beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta mampu bersaing secara global dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan dari visi yang telah saya susun adalah membudayakan peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia melalui pembiasaan positif. Bagja, prakarsa perubahan dari memudayakan peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia melalui pembiasaan positif. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang saya susun, yang pertama, apakah yang harus dilakukan untuk menumbuhkan budaya beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia pada peserta didik? Yang kedua, bagaimana cara membudayakan peserta didik agar beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, mengajak rekan guru lainnya untuk berkolaborasi dan juga berkoordinasi dengan kepala sekolah dan pemangku kepentingan untuk mendiskusikan tentang pentingnya menumbuhkan budaya beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia pada peserta didik. Yang kedua, mencari referensi terkait dengan kegiatan pembiasaan untuk menumbuhkan budaya beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Dan yang ketiga, memberikan contoh keteladanan terhadap peserta didik. Kemudian ambil pelajaran. Pertanyaan yang saya susun, yang pertama, di manakah sekolah yang dapat dijadikan rujukan dalam membudayakan sikap berimtak dan berakhlak mulia? Bagaimana sekolah tersebut menerapkan budaya berimtak dan berakhlak mulia? Pendekatan apa yang dilakukan dalam meningkatkan imtak dan akhlak mulia peserta didik? Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Mencari informasi dan mengamati program cara meningkatkan budaya berimtak dan berakhlak mulia yang diterapkan sekolah rujukan. Memodifikasi program pembiasaan yang dapat meningkatkan budaya berimtak dan berakhlak mulia sesuai dengan karakteristik dan kondisi sekolah. Melibatkan seluruh unsur sekolah dalam melaksanakan pendekatan. Gali mimpi. Pertanyaan yang saya susun yang pertama, bagaimana mempertahankan pembiasaan positif untuk meningkatkan budaya berimtak dan berakhlak mulia pada peserta didik. Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama,
melakukan observasi terkait peningkatan budaya berimtak dan berakhlak mulia pada peserta didik, mencatat progres penerapan pembiasaan positif peserta didik, melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembiasaan positif yang berimtak dan berakhlak mulia, konsisten dalam melakukan perubahan dan melakukan pembiasaan dalam peningkatan budaya berimtak dan berakhlak mulia pada peserta didik. Kemudian, jabarkan rencana. Pertanyaan yang disusun, apa langkah yang dapat dilakukan untuk membudayakan peserta didik yang berimtak dan berakhlak mulia? Terobosan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan budaya berimtak dan berakhlak mulia pada peserta didik? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu membuat program pembiasaan positif berupa jadwal, tempat, dan kegiatan, melibatkan semua pihak lingkungan sekolah, dan memberikan teladan dalam pembiasaan positif. Guru memberikan keteladanan pembiasaan positif pada peserta didik. Membuat kesepakatan kelas terkait pembiasaan positif, mengintensifkan komunikasi dengan orang tua untuk dapat menumbuhkan budaya berimtak dan berakhlak mulia di rumah, supaya orang tua ikut andil dalam meningkatkan budaya tersebut. Dan yang terakhir, atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang akan mengarahkan dan mengatur agar pembiasaan positif dapat berjalan dengan konsisten? Apa indikator keberhasilan peserta didik sudah membudaya dalam berimtak dan berakhlak mulia? Tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Berkolaborasi dengan kepala sekolah dan seluruh guru untuk senantiasa mengarahkan dan mengatur agar pembiasaan dalam berjalan dengan konsisten. Berjalannya program yang mendukung tumbuhnya budaya peserta didik dalam berimtak dan berakhlak mulia. Peserta didik memiliki kesadaran penuh terhadap meningkatkan budaya berimtak dan berakhlak mulia dalam dirinya. Program pembiasaan yang bisa dilakukan di sekolah. Yang pertama, melaksanakan sholat duha di sekolah, melaksanakan sholat duhur berjamaah, ekskul baca tulis Quran, melaksanakan jumsi Jumat bersih, melaksanakan program 5T atau program P5, tema gaya hidup berkelanjutan. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan bagja yang sudah dilakukan. Mudah-mudahan akan memberikan dampak perubahan positif yang lebih baik dan pembelajaran berpihak pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.